Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema hierarki atau egaliter, memahami hubungan kita dengan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada seorang mahasiswa Indonesia di Jerman yang diajak temannya orang Jerman ke rumahnya. Ia diperkenalkan kepada ayahnya yang bernama Andreas. Mahasiswa ini berkata, senang bisa bertemu dengan uncle atau paman Andreas. Andreas langsung merespon, jangan panggil saya uncle atau paman, panggil saja nama saya Andreas. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Di samping pertemuan dua pribadi yang berbeda, terjadi pula perjumpaan dua budaya, yaitu budaya timur yang sangat hierarki, yang berjenjang, di mana yang muda menghormati yang tua, seperti kepada Andreas, mahasiswa tadi memanggil paman. Pada pihak lain, Andreas mewakili budaya barat yang sangat egaliter, yaitu kesetaraan antara yang muda dan yang tua, sehingga Andreas yang lebih tua tidak keberatan dipanggil namanya saja. Fenomena ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu saling berinteraksi dan memperlakukan satu sama lain, di mana budaya barat cenderung lebih egalitarian dan informal, sementara budaya timur mempertahankan hierarki, mempertahankan formalitas dalam hubungan sosial. Hari ini kita akan merenungkan ayat Yohanes 15 ayat 5 yang berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat ini mengungkapkan transformasi luar biasa dalam hubungan antara Yesus dan para pengikutnya. Ayat ini membuka wawasan kita tentang bagaimana Yesus memandang kita dan bagaimana seharusnya kita memandang diri kita sendiri serta memandang sesama kita dalam iman. Perlu dijelaskan dalam konteks budaya Yahudi, hubungan guru dan murid sangat hierarkis. Murid dianggap sebagai hamba yang melayani gurunya tanpa tanya lagi. Dan gaya relasi ini masih berlaku pada masa kini di banyak negara-negara timur. Pada waktu itu Tuhan Yesus mempermaklumkan pernyataan revolusioner, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Yesus mengubah paradigma hubungan ini dan menyebut muridnya sebagai sahabat. Ini bukan hanya perubahan sebutan, tetapi perubahan fundamental di dalam mereka berelasi. Pertanyaannya, apakah dengan demikian Tuhan Yesus merubuhkan hubungan hierarki sama sekali? Tentunya tidak. Hubungan hierarki tetap ada. Yesus sebagai Tuhan, artinya dia mempunyai kuasa ilahi yang memiliki hidup kita, sehingga kita tetap harus mengagungkan dan menyembahnya. Dia juga guru dan nabi yang membawa dan mengajarkan firman Tuhan yang harus kita taati. Kalau kita membaca lebih jauh di Alkitab, Yesus juga adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dalam kedudukannya ini Tuhan Yesus menempati kedudukan sebagai pemimpin yang memimpin hidup kita setiap hari. Dengan mengikuti kepemimpinan dan pengarahannya, maka hidup kita akan selamat, hidup kita akan sejahtera. Dari pemahaman tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus
tetap mempunyai otoritas spiritual yang tidak terbantahkan. Dalam suasana hierarki dari hubungan yang ada jenjang yang tinggi, yang mulia, maka prinsip egalitarianisme atau kesetaraan diperkenalkan. Anda dan saya adalah sahabat-sahabat Yesus. Ini adalah undangan kepada Anda dan saya untuk membina suatu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini membuat keseimbangan yang unik antara hubungan hierarki yang berjenjang tadi dan hubungan egalitarian atau hubungan kesetaraan. Jadi hubungan dengan Yesus bukan memilih antara hierarki atau egalitarian, tetapi sifat hubungan kita adalah hierarki dan sekaligus juga egalitarian. Hubungan yang diciptakan Yesus adalah memberi tempat di mana otoritas dan keintiman bisa berdampingan bersama-sama. Sebagai hasilnya tercipta pula komunitas yang unik, komunitas yang berbeda dari struktur sosial pada umumnya. Apa artinya kalau kita menjadi sahabat Yesus dalam konteks personal? Sebagai sahabat Yesus kita diajak untuk membina dan memelihara komunikasi yang intim dan hangat. Melalui doa atau percakapan di tengah kehidupan sehari-hari, kita dapat membagikan perasaan-perasaan yang terdalam, baik itu kesedihan, baik itu kegagalan, kekhawatiran. Tidak ada yang perlu dan dapat disembunyikan di hadapannya. Membagikan rahasia kepadanya dijamin tidak akan bocor atau beredar di tengah kawan-kawan kita. Dan juga kita dapat mengakui segala dosa-dosa kita tanpa rasa malu atau akan dipermalukan oleh Yesus. Jangan lupa pula membagikan kabar gembira, kabar keberhasilan, disertai ucapan syukur karena bantuannya, karena berkatnya telah membuat kita berhasil. Agar terjadi komunikasi dua arah, maka kita juga perlu mendengarkan Yesus yang berkata-kata melalui bacaan Alkitab dan melalui perenungan-perenungan dari Alkitab serta mencari maknanya dan tentunya siap melaksanakan segala petunjuk dan perintah Tuhan Yesus. Harus dicatat pula persahabatan dengan Yesus terjadi dan dilangsungkan pada waktu suka tetapi juga pada waktu duka. Jangan sampai di waktu kedukaan, kekecewaan, kita meninggalkan Yesus. Dia setia. Dia telah berkorban di atas kayu salib. Maka kita pun perlu setia mengikut Dia. Kita pun siap berkorban untuk Tuhan Yesus, sahabat kita yang setia. Persahabatan dengan Yesus kiranya makin hari makin merubah karakter kita, sehingga kita makin menjadi seperti Yesus. Kita makin menjadi seperti Yesus dalam kasih. Kita makin menjadi seperti Yesus dalam kebaikan, keadilan, dan karakter-karakter lainnya dari Tuhan Yesus. Pemahaman sebagai sahabat Kristus kiranya itu juga mempengaruhi dalam kehidupan kita bergereja. Praktekkan menjadi sahabat Kristus bukan karena kita mempunyai kepentingan atau mau mencari untung, tetapi karena aku sahabat Kristus, aku mau menjadi sahabatmu. Aku mau menjadi sahabatmu dalam suka dan juga menjadi sahabatmu dalam duka. Dalam persahabatan tadi ada kesediaan untuk saling menolong, untuk berbagi kebaikan Kristus. Kita dalam gereja tidak lagi membedakan orang, membedakan status sosial, membedakan status pendidikan. Semua dari kita sama sahabat-sahabat Kristus. Di sekitar tahun 2016 di Singapura, saya menjumpai suatu bentuk pelayanan Kristen yang menarik. Mereka menamakan diri Sahabat Orang Sakit atau SOS. Kegiatan mereka
adalah antara lain menyediakan tempat tinggal untuk orang sakit dan keluarga yang berobat di Singapura dengan harga persahabatan. Mereka juga mengunjungi orang yang sakit ketika pasien dirawat di rumah sakit. Pelayanan ini berusaha menjadi sahabat Kristus bagi orang-orang Indonesia yang dirawat di rumah sakit di Singapura. Selain di Singapura, saya juga tahu mereka telah membuka pelayanan serupa di Penang, Malaysia. Karena di sana di Penang banyak pasien-pasien dari Indonesia. Di samping perawatan pada orang sakit, mereka juga membuka pelatihan atau kursus perkunjungan orang sakit bagi anggota gereja yang sehat yang mau menjadi sahabat orang sakit. Kiranya jenis pelayanan semacam tadi memberikan kita inspirasi, memberikan motivasi bagaimana mengembangkan konsep sahabat Kristus dalam bentuk-bentuk pelayanan yang kreatif dan inovatif, baik itu sebagai individu ataupun kita bersama sebagai gereja atau melakukan itu di tengah masyarakat. Mana saja yang kesempatan ada, kita lakukan dengan baik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah sahabat, berarti kita mempunyai teman untuk berbagi duka, mempunyai teman untuk berbagi suka. Tidak seperti teman-teman dunia yang waktunya terbatas. Kita mempunyai Yesus sebagai sahabat 24 jam sehari, sehingga kapanpun dan dimanapun, siang atau malam, kita dapat minta nasihat, dapat minta pertolongan, dapat minta perlindungan di kala bahaya. Dan dia dapat menjadi teman bicara kita di kala kita kesepian. Sekali lagi patut dicatat, dalam mengaplikasikan pertemanan dengan Yesus, kita juga harus menjaga keseimbangan. Kita menghormati otoritas Kristus sebagai Allah tanpa kehilangan intimitas, keintiman dengan Yesus sebagai kawan. Kita dapat membangun persahabatan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap Yesus. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa menjadi sahabat Kristus yang sejati, baik dalam hubungan pribadi kita dengannya maupun dalam komunitas orang percaya. Kiranya kita dapat menciptakan suatu suasana di mana hierarki dan egalitarianisme bukan konsep yang bertentangan, melainkan konsep yang saling melengkapi untuk membentuk komunitas iman yang dinamis dan transformatif. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tapi juga menjadi sahabat-sahabat yang setia, sahabat yang terpercaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk tahu memposisikan diri kami dengan benar dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Bila kami menikmati menjadi sahabat Kristus dan sekaligus kami tetap beribadah dan memuliakan Dia sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya Allah Bapa, dalam kesempatan ini hamba mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Bila belas kasihan-Mu dengan menyembuhkan yang sakit dan memberi kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.